Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman adalah Pendeta Nyonya S.E. Mandagi Rompis STH. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Janganlah kau diam jika ada kecurangan.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena pada saat ini Engkau izinkan kami untuk boleh beribadah dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami telah sedia untuk membaca firman-Mu. Penuhi kami dan kuasa Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca dan renungkan itu tidak lalu dengan sia-sia, tapi kami boleh mengerti, pahami, dan pakai sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kami. Kau yang terus menerus menuntun kami, mampukan supaya kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman dalam hidup dan penghidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus adalah firman yang hidup, yang telah mati dan bangkit untuk kami bawa doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 16. Untuk itu mari kita berdiri. Dengan judul Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu, dan karena noda orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak akan ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Kau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya setiap saat. Haleluya. Dipersilakan duduk. Saudaraku yang seiman dan diberkati Tuhan, judul renungan kita pada sore hari ini yaitu berani takut mati. Saudaraku, salah satu bagian dari kerapuhan manusia adalah bisa mati.
Saudara, berbicara tentang kematian, cepat atau lambat setiap orang harus mati, karena itu adalah upah dosa. Nah, kematian bagi orang Kristen, bahkan bagi pengakuan iman kita, bukan hanya sekedar seperti yang dikatakan di dalam pengkhotbah. Pada saat orang meninggal, tubuhnya akan dimakamkan dan dikuburkan kembali menjadi tanah, dan roh kehidupan akan kembali kepada Allah. Namun sebagai orang Kristen kita tahu bahwa di saat orang meninggal, ia bukan hanya sekedar pulang menghadap Allah, tapi ia senantiasa harus berhadapan dengan pengadilan Kristus, di mana ia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah ia lakukan dan yang telah pernah ia ucapkan selama hidupnya untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, inilah yang seringkali membuat orang takut mati, karena takut apa yang dia harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Yesus Kristus, terlepas dari rasa takut bersifat manusiawi, seorang filsuf Jerman, Martin Heidegger, pernah mengatakan berani takut mati. Berarti dalam menjalani kehidupan, dia tidak sungguh takut mati. Dia sungguh-sungguh berani dan sungguh mau menjalani kehidupan. Kehidupan yang bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang bermakna, hidup yang berarti, dan dia jalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau ada yang mengatakan besok kamu akan mati, tentu ia akan sungguh boleh menjalani hidupnya hari ini dengan hati yang bijaksana, dengan penuh keadilan, dengan berupaya untuk hidup dalam perdamaian, berupaya untuk hidup dalam keutuhan, dalam perjalanan kehidupan hari lepas hari, supaya kematian adalah sesuatu yang tidak membuat dia menjadi takut, karena dia harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Saudaraku yang seiman dan diberkati Tuhan, kita lihat dalam bacaan kita tadi bagaimana Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel, mengingatkan mereka akan status mereka, yaitu sebagai hamba Tuhan. Status ini sungguh-sungguh mengingatkan mereka adalah hamba Tuhan. Kita lihat dari ayat yang ke-8. Mereka adalah hambaku, Tuhan telah memilih mereka. Tuhan juga yang telah mengambil mereka dari ujung-ujung bumi, dan yang telah memanggil mereka dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepada engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi bangsa Israel telah diupayakan, diingatkan bahwa mereka adalah hamba Tuhan. Tuhan sudah memilih mereka dan tidak akan menolak mereka. Kita lihat bagaimana Tuhan terus menyatakan akan kasih-Nya kepada umat-Nya. Kuambil engkau dari ujung-ujung bumi, dan engkau telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Karena itu diharapkan mereka supaya jangan takut, sebab Tuhan menyertai mereka. Jangan bimbang, sebab mereka akan senantiasa diteguhkan oleh Allah. Allah menjadi Allah mereka, Allah yang menolong mereka. Mereka akan sungguh-sungguh boleh dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan memegang tangan mereka dan mereka akan diberikan kemenangan. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, sebagai seorang atau sebagai hamba Tuhan, mereka harus jalani kehidupan sebagai orang yang takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahwa menjadi besar berarti menjadi hamba terhadap orang lain. Namun demikian, melakukan misi ini tidak mudah, karena selain mereka harus mengalahkan egoisme mereka, mereka juga akan menghadapi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, yaitu bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka, yang bisa membuat mereka takut,
yang bisa membuat mereka bimbang. Dalam situasi seperti itu, maka firman Tuhan datang untuk meneguhkan dan memanggil mereka untuk menguduskan mereka. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa Tuhan akan sungguh-sungguh boleh memilih mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak akan pernah menolak mereka. Ayat 10 malah dikatakan kepada mereka, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dan akan memegang engkau serta memenangkan engkau. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, alangkah indahnya bangsa Israel diingatkan kembali oleh Allah. Mereka sudah dipulangkan Allah dari tempat pembuangan, dan Tuhan juga telah berjanji bahwa mereka akan menjadi Allahnya, dan Allah dengan tangan kanannya akan memenangkan mereka. Karena itu mereka diminta untuk tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan mereka. Karena Tuhan yang akan tetap menolong, menopang mereka dalam segala hal. Karena itu dalam menjalani tugas sebagai hamba Tuhan, mereka harus senantiasa sedia. Bukan hanya sekedar jalani tugas sebagai seorang hamba, tapi bagaimana mereka harus jalani tugas sebagai hamba yang benar-benar berkualitas, yang sungguh-sungguh mau menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, dalam menjalankan tugas sebagai hamba yang berkualitas, mereka diminta untuk terus melayani dengan penuh pengabdian, melayani dengan otentik, juga berkualitas. Seperti halnya Paulus dalam menjalani hidup ini. Dia katakan perintis hidupnya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan itu berarti dalam menjalani hidup dan penghidupannya, dia bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus, tapi dia memberikan hidupnya untuk diatur, dipimpin, dan senantiasa dituntun oleh kehendak Kristus, sehingga mati merupakan keuntungan baginya. Tapi satu hal yang dia mau tekankan, jika aku diizinkan untuk hidup dalam Filipi 1 ayat 22, aku akan berupaya bekerja memberi buah. Jadi bukan hanya sekedar hidup dan menjalani kehidupan menurut apa yang dia inginkan, tapi bagaimana agar supaya dia boleh berusaha menjalani hidup dan bekerja memberi buah. Menjalani hidup yang berkualitas dan berarti bukan hanya sekedar untuk menyenangkan dirinya sendiri, tapi bagaimana supaya hidup yang otentik, hidup yang mengusahakan kebaikan bagi sesama. Dan dia berupaya menjalani kehidupan bukan hanya lewat perbuatannya, tapi dalam setiap kata-katanya, bukan untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi supaya kata-katanya bagaikan pohon yang memberikan buah. Jadi kehidupannya boleh memberikan buah yang sungguh-sungguh boleh membawa kebaikan bagi sesama. Karena itu ibu-ibu yang diberkati Tuhan yang saat ini sedang beribadah, sungguh indah firman Tuhan yang terus mengingatkan bangsa Israel, bahkan termasuk kita yang masih menghadapi pandemi COVID-19 dewasa ini. Kalau firman Tuhan terus mengatakan kepada kita, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku Allahmu. Kalau Allah tetap menjadi Allah yang memimpin dan menyelamatkan kita, siapa takut? Kita akan menjalani kehidupan bukan hanya menurut apa yang kita inginkan. Bukan hanya kita jalani kehidupan supaya akhirnya orang lain boleh takut dan tunduk kepada kita, tapi supaya kehidupan kita benar-benar jadi berkat. Kehadiran kita di rumah sebagai ibu terhadap anak-anak, supaya kita benar-benar boleh memberikan buah yang bermanfaat untuk anak-anak, menjadi berkat bagi anak-anak. Kehadiran kita bagi sesama PKP, kehadiran kita bagi sesama di lingkungan di mana kita ada, supaya kita hadir untuk senantiasa menjadi berkat. Bukan hanya takut mati, takut kalau kita menjalani kehidupan dan di saat kita mati kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itu hiduplah di hadapan Tuhan dengan hidup yang terus berkualitas. Tetaplah mengabdi sebagai hambanya yang senantiasa mengabdi, melayani dengan otentik,
yang juga mau mengabdi dengan berkualitas, supaya kita jadi alat berkat bagi sesama. Kita tidak harus takut mati, tapi berani takut mati dalam arti kita harus berani jalani kehidupan dengan sungguh-sungguh, boleh menjalani kehidupan yang bermakna bagi orang lain. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat pada Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena kasih dan setiamu senantiasa menjadi bagian kami. Kami bersyukur karena kami, anggota PKP, boleh beribadah lagi kepadamu. Dan biarlah ibadah kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan boleh memberi pengharapan baru bagi kami, boleh memberi petunjuk bagi kami sebagai ibu-ibu, bahkan pun sebagai pengurus. Supaya dalam menjalani hidup dan penghidupan kami tidak takut untuk mati, tapi kami tetap diajak untuk berani karena melakukan apa yang Kau kehendaki, berani untuk berkata benar, berani untuk berkata jujur, berani untuk melakukan kehendak Tuhan lewat hidup dan penghidupan kami. Supaya kehadiran kami dimanapun kami berada, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai teman-teman PKP, sebagai anggota masyarakat, kami hadir untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan jadi batu sandungan. Biarlah bukan hanya sekedar perbuatan dan sikap kami yang kami harus pakai untuk menjadi berkat, tapi mampukan agar supaya kata-kata yang keluar dari mulut kami juga adalah kata-kata yang boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, bukan untuk mengejek atau menghina orang lain, tapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kami diharapkan agar supaya kami berani untuk sungguh-sungguh mengatakan apa yang baik di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Biarlah kehadiran kami sungguh-sungguh boleh menjadi pohon yang memberikan buah yang bermanfaat bagi sesama. Mampukan kami untuk kami hidup di dalam dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami akan terus berani untuk menjalani kehidupan apapun yang terjadi. Kami sungguh boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan kehidupan dengan tetap sedia untuk mengabdi, melayani dengan otentik, dan juga mau jalani kehidupan dengan berkualitas, supaya kehidupan kami benar-benar menjadi berkat bagi sesama.
Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang akan menyertai memimpin saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terpapar karena corona, dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka sendiri. Biarlah Engkau akan terus menghibur mereka dan meyakinkan mereka bahwa mereka tetap disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tetap menjadi Allah mereka, sehingga mereka terus akan mengatakan seperti Paulus, kalau Allah di pihak mereka, siapa yang senantiasa mereka harus takuti. Biarlah kami sama-sama akan terus menjalani kehidupan. Bahkan di saat mereka terpapar dalam COVID ini, mereka tidak menjadi bingung dan khawatir, tapi mereka tetap percaya bahwa Allah ada dan tetap menyertai mereka, dan akan tetap memberi yang terbaik bagi mereka jika mereka menghadapi hidup ini di dalam dan bersama Tuhan. Biarlah hari-hari kehidupan mereka akan jalani dengan tetap bersekutu dengan Tuhan sebagai sumber hidup, sebagai penyelamat, sehingga mereka tidak takut apapun yang terjadi, termasuk kematian. Karena di saat kami Tuhan izinkan untuk hidup, kami hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga tidak akan pernah takut mati. Karena kematian adalah merupakan pintu gerbang bagi kami untuk bertemu dengan Kristus, jika kami hidup di dalam dan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami tetap akan punya prinsip hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kami boleh lebih cepat bertemu dengan Kristus dan boleh menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian. Berkati aparat pemerintah kami, berkati juga semua yang Tuhan percayakan untuk menjalankan roda kepemerintahan ini, supaya dengan hikmat dan kuasa Tuhan mereka akan jalankan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan dan demi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kau berkati juga tim medis yang Tuhan percayakan untuk merawat orang-orang sakit, termasuk mereka yang terpapar corona, supaya mereka tetap dikuatkan, diberikan imun yang daripada-Mu. Mereka akan menjalani tugas tanggung jawab dengan terus mengabdi dengan otentik dan berkualitas, sehingga orang-orang yang terpapar boleh mendapatkan penyembuhan daripada Tuhan melalui hamba-hamba-Mu tim medis yang takut akan Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan boleh jadi bagian dari saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun rumah sakit. Kau menyertai dan memberkati mereka yang karena pandemi ini diperhadapkan dengan kehilangan pekerjaan. Tuhan cukupkan akan kebutuhan mereka. Sanggupkan mereka untuk mengisi hari-hari kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan tetap mengikuti segala ketetapan Tuhan, dan senantiasa berupaya supaya hidup mereka, sekalipun diperhadapkan dengan kesulitan, mereka akan tetap jalani dengan penuh pengabdian dan tetap rindu melayani dan jalani kehidupan dengan berkualitas. Ampun segala salah dosa kami. Untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPB Tugu, dari KMJ dan seluruh penatua diaken, biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati supaya ada kerjasama yang baik, ada kehidupan yang rindu untuk saling melayani, saling menghargai satu dengan yang lain, supaya lewat pelayanan ini nama Tuhan boleh terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami pada yang jahat, lepaskan kami dari segala kejahatan. Karena Engkau yang mempunyai
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah Pelkat PKP dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Majelis Jemaat. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Selamat malam ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas nama pengurus Pelkat PKP, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta SE Madagi Rompis yang sudah menjadi pemberita firman Tuhan. Dan terima kasih kepada tim Inforkom, operator sound system, organis, pemandu lagu, dan semua pihak yang sudah mendukung hingga ibadah Pelkat PKP secara live streaming pada malam ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.